Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita dibuka selebar-lebarnya, urusan kita dimudahkan, kita dijauhkan dari musibah, penyakit, dan seluruh mara bahaya. Sehingga dimanapun dan kapanpun kita selalu menjadi orang yang beruntung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan doa sekaligus membahas kunci kedahsyatan surah Al-Ikhlas. Seringkali kita mendapatkan ijazah atau ajaran dari guru-guru kita tentang amalan surah Al-Ikhlas. Pada saat kita terdesak, pada saat kita memiliki hajat besar ataupun hajat biasa, seringkali kita diajarkan oleh kiai-kiai kita, guru-guru kita, untuk memperbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Dengan perantara surah Al-Ikhlas, segala hal yang sulit menjadi mudah. Rezeki kita dimudahkan oleh Allah, derajat kita diangkat, dan tentunya amal ibadah kita meningkat sedikit demi sedikit. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Saudaraku sekalian, kira-kira apa pengertian dari surah Al-Ikhlas supaya kita tidak salah paham atau salah pengertian terhadap surah Al-Ikhlas? Perlu diketahui bahwa surah Al-Ikhlas yaitu surah yang berbunyi Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, walaupun juga ada yang berpendapat bahwa surah Al-Ikhlas ini adalah surah Al-Kafirun. Artinya, ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa surah Al-Ikhlas itu dua surah, yaitu surah Al-Kafirun dan surah Qul huwallahu ahad. Namun jumhurul ulama atau mayoritas ulama banyak yang berpendapat bahwa yang disebut dengan istilah surah Al-Ikhlas adalah Qul huwallahu ahad. Namun walaupun demikian, juga banyak hadis yang menjelaskan tentang keterkaitan dan keutamaan membaca surah Al-Kafirun dan Qul huwallahu ahad. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca dua surah ini saat sholat. Dan ini juga dilakukan oleh para sahabat, kemudian dilanjutkan oleh generasi tabi'in dan tabi-tabi'in hingga saat ini. Oleh karena itu, kita sering pada saat kita sholat memilih pada rakaat awal kita membaca surah Al-Kafirun dan rakaat kedua membaca surah Qul huwallahu ahad. Contoh Rasulullah menggunakan dua surah ini dalam sholat. Ini tertera dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam An-Nasai. Dijelaskan bahwa Rasulullah membaca surah Al-Kafirun dan Qul huwallahu ahad di dua rakaat sebelum subuh, yakni sholat qobliyah subuh. Dan juga oleh Rasulullah dibaca di dua rakaat setelah selesai sholat maghrib atau sholat ba'da maghrib. Nah, ini berkaitan dengan surah Al-Ikhlas, apakah Qul huwallahu ahad ataukah dua-duanya. Nah, silahkan Anda boleh meyakini dua-duanya bahwa istilah surah Al-Ikhlas adalah surah Al-Kafirun dan Qul huwallahu ahad, toh juga tidak ada salahnya dan tidak ada ruginya. Namun pada saat ini yang akan kita bahas dan yang akan kita urai sekaligus kita ajarkan yaitu surah Al-Ikhlas yang berbunyi Qul huwallahu ahad ila akhirih. Surah ini yakni surah Qul huwallahu ahad juga biasa dikenal dengan istilah surah tauhid karena di dalamnya memuat konsep ketuhanan yang bersifat monoteis. Monoteis berarti percaya terhadap
satu Tuhan. Nah, ini sangat wajar teman-teman, karena pada saat Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, lingkungan Makkah dan sekitarnya ini biasa menyembah berhala, apapun agamanya. Mereka memiliki Tuhan masing-masing dan Tuhan itu diekspresikan dengan bentuk berhala. Sedangkan konsep Tuhan dalam Islam ini sangat asing di zaman jahiliyah. Oleh karena itu, proses pemahaman tauhid ini butuh waktu lama. Sehingga Rasulullah juga sempat mengalami kesulitan. Karena konsep Tuhan dalam Islam ini bila kaifin, tidak bisa digambarkan melalui bentuk apapun atau melalui fisik apapun. Nah, dari sisi asbabun nuzul atau sebab diturunkannya Al-Quran, dari sisi status surah Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad ila akhirih, ini diturunkan di Makkah, sehingga biasa kita kenal dengan istilah surah Makkiyah. Karena bisa kita lihat isi surah ini adalah berkaitan dengan konsep ketuhanan, berarti kebanyakan surah seperti ini turun di Makkah. Karena di Makkah belum memuat konsep syariah, lebih banyak ke konsep akidah. Nah, ada cerita dalam proses penurunan surah Al-Ikhlas ini, yaitu di Makkah pada awal-awal Rasulullah berdakwah, ada seorang kafir Makkah yang sangat terkenal, yaitu yang bernama Suraqah bin Malik. Dia mendapat perintah untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dengan imbalan yang sangat besar, yaitu unta sebanyak 100, yaitu unta yang berwarna merah. Ini merupakan unta yang sangat istimewa dan harganya mahal. Lalu berangkat untuk menunaikan tugasnya, yaitu melakukan atau menjalankan sayembara, yang tugas pokoknya yaitu membunuh Rasulullah SAW. Namun anehnya, saat mendekati Rasulullah SAW, kudanya terperosok. Dan ini terjadi hingga 2 kali, teman-teman. Dan akhirnya Suraqah meminta maaf kepada Rasulullah dan meminta ampun. Lalu dia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah Tuhanmu? Apakah dia terbuat dari emas ataukah perak? Apakah ini bentuk kekuasaan dan kekuatan dari Tuhanmu?" Lalu malaikat Jibril turun untuk membawa surah Al-Ikhlas ini yang kemudian diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaan Waraqah ini sangat tidak asing, teman-teman, dan sangat kita maklumi, karena pada saat itu di zaman era paganisme, di mana masyarakat mayoritas menyembah berhala, mengekspresikan Tuhan dengan bentuk fisik, yaitu dengan bentuk patung, maka pertanyaan seperti ini tidak disalahkan. Karena di zaman itu, jika seseorang itu kaya, maka Tuhannya juga bermartabat, terbuat dari emas, misalkan patung emas, atau patung yang kemudian dihiasi dengan permata dan intan. Bagi orang yang miskin, mungkin patungnya jelek. Ini sangat wajar. Oleh karena itu, Rasulullah menjelaskan tentang konsep ketuhanan, yaitu hanya satu Tuhan di alam semesta ini. Tidak ada Tuhan lain. Karena jika ada Tuhan selain satu atau lebih dari satu, maka dunia ini pasti akan rusak. Karena Tuhan seperti itu akan bertengkar. Yang A ingin mentakdirkan sesuatu, yang B ingin merusak misalkan. Ini pasti rancau dalam konsep ketuhanan. Dan Islam memperjelas dan mengarahkan kita untuk mencari Tuhan yang benar, yaitu Maha Tunggal dan Maha Kuasa. Nah, mengenai hadis yang berkaitan dengan surah Al-Ikhlas atau keutamaan surah Al-Ikhlas ini banyak banget, teman-teman. Namun, pada saat ini cukup satu hadis yang akan saya cuplik, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni qad qultu lakum, inni sa'aqra'u 'alaikum sulusal Qur'an. Wa innaha ta'dil sulusal Quran." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, yang artinya, sesungguhnya aku telah
berkata terhadap kalian semua, aku akan membacakan kalian semua, yaitu sepertiga daripada Al-Quran. Dan sesungguhnya surah Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Oleh karena itu, Rasulullah sering mengajarkan kita untuk menghatamkan Al-Quran sebelum kita tidur. Yang artinya kita membaca surah Al-Ikhlas atau surah Qul Huwallahu Ahad sebanyak 3 kali. Nah, ini salah satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan surah Al-Ikhlas. Nah, sekarang bagaimana fadilah atau manfaat jika kita rajin membaca surah Al-Ikhlas? Yang pertama, jika seseorang rajin membaca surah Al-Ikhlas, dia akan mendapat derajat yang mulia. Tentunya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah membangunkan surga di akhirat kelak. Dan ini merupakan busyra atau kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, jika seseorang rajin mengamalkan surah Al-Ikhlas ini, dia akan dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya dari segala arah. Dari arah kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Semua pintu rezeki akan dibuka selebar-lebarnya. Dan tentunya karena rezeki kita dibuka selebar-lebarnya, kita dijauhkan dari sifat miskin atau sifat fakir. Kemudian yang ketiga, jika kita rajin mengamalkan surah Al-Ikhlas ini, kita diselamatkan dari ancaman sihir, guna-guna, santet, teluh, dan godaan setan. Oleh karena itu, rajinlah membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian, fadilah yang keempat, jika seseorang rajin membaca surah Al-Ikhlas, yaitu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya, dia akan selamat dari siksa kubur dan siksa neraka. Allahumma amin. Sehingga selain membaca istighfar, kita juga memperbanyak membaca surah Al-Ikhlas ini, yaitu berfungsi untuk menebus dosa-dosa kita atau membersihkan dosa-dosa kita. Dan yang kelima, jika seseorang rajin membaca surah Al-Ikhlas, dia akan mendapatkan ketenangan batin, kedamaian, dan selalu mendapatkan keberkahan dalam berbagai hal, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Saudaraku sekalian, sebetulnya masih banyak fadilah atau kemanfaatan membaca surah Al-Ikhlas, namun mungkin hanya saya rangkum menjadi 5 seperti ini. Bagi teman-teman yang ingin dijelaskan lebih luas, boleh tulis di kolom komentar, sehingga nanti bisa kita tanggapi. Nah, lalu bagaimana cara mengamalkan surah Al-Ikhlas ini? Nah, teman-teman, karena surah Al-Ikhlas ini langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka cara membacanya sangat mudah, yaitu kita baca pada saat kita sholat fardu, atau mengikuti hadis Rasulullah, dibaca di waktu sholat qobliyah subuh 2 rakaat, atau dibaca yaitu pada saat kita sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat setelah maghrib. Ini bisa. Nah, selain 2 waktu itu, bisa kita baca pada saat sholat fardu atau di waktu-waktu yang lain. Ini bisa kita amalkan. Nah, pada saat kita memiliki hajat apapun, misalkan kita terlilit hutang, kita memiliki hajat yang sangat besar, maka silahkan baca surah Al-Ikhlas ini sebanyak 1000 kali dalam satu malam. Dan lakukan minimal 40 hari. Insya Allah, semua hajat kita, sebesar apapun hajat kita, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diketahui teman-teman, pada saat kita menjalankan amalan ini, lakukan dengan ikhlas. Karena sesuai dengan namanya Al-Ikhlas, maka cara menjalankannya juga harus dipenuhi dengan rasa ikhlas, yaitu pasrah, bahasa Jawanya sumeleh. Sehingga ini akan mempermudah keajaiban-keajaiban itu datang untuk kita. Nah, silakan diamalkan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.